Penyusunan konsep tata ruang kota di seluruh kabupaten kota di Sulawesi Tenggara dan Indonesia adalah sebuah keharusan yang sudah diatur dalam undang-undang. Namun, masih ada beberapa kota yang belum maksimal melaksanakan konsep ini. Misalnya, pemerintah Kota Kendari. Sebagian masyarakat, khususnya para pemerhati lingkungan di daerah ini, seringkali mempertanyakan ada tidaknya konsep tata ruang yang dimiliki oleh pemerintah Kota Kendari. Kembali Ketua Program Studi Manajemen Kehutanan Unhalu, Safril Kasim. Rencana-rencana bangunan yang akan dibangun atau rencana-rencana peruntukan kawasan pada kenyataannya kadang-kadang pada ketika itu masuk di Dinas Tata Ruang itu kemudian saran-saran dari Komisi AMDAL ini kemudian ada yang didengarkan, ada juga yang pada hal-hal tertentu yang sangat substansi malah tidak diakomodasi begitu. Pada sisi lain, pembangunan rumah tokoh atau ruko yang makin marak cenderung didirikan tanpa konsep yang ideal. Misalnya, pembangunan ruko di sekitar Kaliwanggu dan Jalan Bypass. Belasan hektar hutan bakau dan tambak dijadikan pusat pembangunan ruko. Direktur Perkumpulan Yascita Mitsan menganggap konsep tata ruang Kendari masih belum jelas keberadaannya. Kemarin yang sempat ditangkap itu kan yang banyak disosialisasikan oleh pemerintah kan lebih kepada penempatan, misalnya untuk pengembangan perkantorannya ke arah mana, terus misalnya daerah industrinya di mana, daerahnya ini sempat kalau saya tidak salah itu tidak muncul yang mana peruntukan untuk ruang terbuka hijau ini. Ya, lagi-lagi ke persoalan saya tahu apa kebijakan dari instansi tata ruangnya itu. Sampai sekarang belum jelas, sehingga terus yang mewacanakan ruang hijau ini kan para pemerhati-pemerhati. Salah satu kendala terbesar yang dihadapi pemerintah Kota Kendari adalah ketidakjelasan konsep tata ruang. Ruang terbuka hijau yang ada saat ini sebagian besar milik masyarakat. Pemerintah kesulitan untuk menentukan titik pemanfaatan ruang terbuka hijau yang sudah mereka tentukan sebelumnya. Berikut penjelasan Dinas Tata Kota dan Bangunan Kota Kendari, Benyamin Salempang. Ke-7 kalau saya tidak salah, hutan kota itu memang masih milik masyarakat, tapi sekarang juga ya masih berupa seperti itu, seperti hutan gitu. Karena kemiringannya terjal, ya, jadi itu masih hutan kota. Hanya kalau kita tanya-tanya di sana, itu masih milik tanah masyarakat. Masalah lain dalam pelaksanaan penataan ruang terbuka di kota ini adalah ketidakjelasan kewenangan antara instansi atau lembaga. Hal ini diperparah dengan hilangnya koordinasi antara sejumlah lembaga dan instansi tersebut. Selain itu, pemerintah kota selama ini tidak memberikan aturan dan hukum yang jelas tentang pelaksanaan teknis operasional sebagai pedoman seluruh instansi terkait. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2002 tentang konsep tata ruang Kota Kendari ternyata masih memiliki sejumlah kelemahan. Seperti yang dijelaskan Dinas Pelestari Lingkungan Hidup dan Kehutanan Arifin. Tumpang tindih, siapa yang bertanggung jawab secara teknis di situ, siapa yang mengelola secara teknis, di mana kewenangannya. Penyusunan konsep tata ruang kota sesungguhnya bukan pekerjaan yang sulit, karena yang terpenting saat ini adalah munculnya kemauan dan komitmen tegas pemerintah dan masyarakat untuk menjaga dan mengatur ruang terbuka hijau sebagai penyaring polusi dan penyeimbang lingkungan. Selain penataan konsep yang tidak jelas, faktor anggaran juga mempengaruhi masalah penataan ruang terbuka ini. Pemerintah Kota Kendari tidak mempunyai anggaran yang cukup untuk mengganti rugi seluruh ruang terbuka hijau dalam lahan masyarakat. Jadi, untuk sementara, yang dapat dilakukan hanyalah menunda penerbitan izin mendirikan bangunan di kawasan ruang terbuka hijau. Kembali Benyamin Salempang menjelaskan hal ini. Ya, di sisi pengendalian, kita tidak mengeluarkan izin mendirikan bangunan di daerah situ. Walaupun mereka bermohon, kita tolak karena itu melanggar RT RW. Iya. 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 Dalam penerbitan izin. Menyadari pentingnya ruang terbuka hijau, pemerintah kota Bau-Bau telah membuat satu peraturan daerah tentang kewajiban untuk menanam pohon pelindung pada setiap penerbitan izin mendirikan bangunan atau IMB
sebagai balasan atas pemanfaatan lahan bangunan pemukiman atau bangunan lainnya. Upaya ini juga dilakukan pemerintah Kabupaten Kolaka. Berikut penjelasan Kepala Dinas PLH Yan Iswan. Kalau kita di Kolaka, makanya saya selama di lingkungan hidup kita berusaha bagaimana supaya ruang terbuka, termasuk ruang terbuka hijau itu yang ada makin hari dia makin bertambah. Sebab karena ada kecenderungan di kota bahwa kebutuhan lahan untuk pembangunan perumahan, fasilitas perkantoran pemerintah, termasuk mungkin juga fasilitas-fasilitas swasta seperti mal, akhirnya kadang-kadang mengorbankan ini ruang-ruang terbuka yang ada. Saya setelah 4 tahun di situ, tahun keempat ini kita berhasil menetapkan perda tentang ruang terbuka hijau untuk Kabupaten Kolaka. Jadi sekaligus kita menetapkan lokasi-lokasi ruang terbuka hijau yang ada. Ketika dia diperdakan, kan tidak gampang untuk kemudian dia dialihfungsikan. Lantas bagaimana dengan pemerintah Kota Kendari? Apakah kemauan, kepedulian pemerintah Kota Bau-Bau dan Kabupaten Kolaka belum cukup dijadikan contoh dalam membenahi konsep ruang terbuka ini? Mungkin sudah saatnya pemerintah kota membuat satu kebijakan baru yang mewajibkan kepada seluruh warga memberikan sedikit ruang terbuka hijau di halaman atau di pekarangan rumah sebagai daerah resapan air. 5 atau 10 tahun tanpa terasa akan tiba dengan sendirinya, dan saat itu pula ancaman kerusakan lingkungan berada di depan mata dan mengancam kehidupan masyarakat Kota Kendari. Salam lestari. Sahabat alam, demikian edisi kali ini. Kritik dan saran dapat disampaikan kepada Forum Komunitas Insan Radio Lokal Sultra, Jalan Laute 3 nomor 9 Mandunga Kendari, atau telepon dan fax ke nomor 0401 327 860 atau email radiolokal@telkom.net. Sampai jumpa pada program selanjutnya dan mari tetap bersahabat dengan alam.